It's not a game, it's a rich thing. Adik-adik, selamat datang di Dunia Belajar Channel yang didedikasikan untuk belajar, di mana kita bisa saling berbagi dan bercerita. Hari ini, kakak ingin mengajak adik-adik untuk belajar tulang berdasarkan sifat dan bentuknya. Tapi sebelumnya kakak ingin adik-adik untuk menonton video kakak yang sebelumnya, penjelasan kakak tentang tulang berdasarkan letaknya. Untuk linknya nanti akan kakak taruh pada link deskripsi di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share ke media sosial adik-adik agar bisa membantu teman-teman di luar sana untuk bisa belajar bersama kakak. Dan untuk tidak memperlama waktu, yuk kita langsung saja belajar tentang tulang berdasarkan sifat dan bentuk. Yang pertama adalah tulang berdasarkan bentuknya. Kalau berbicara tulang berdasarkan bentuknya, ada 4, yaitu tulang pipa, ada tulang pipih, ada tulang pendek, dan ada tulang tak beraturan. Nah, pertama tulang pipa. Kalau berbicara tulang pipa, tentu saja adik-adik akan membayangkan bagaimana bentuk pipa. Pipa itu akan panjang dan ada rongganya di dalam. Nah, contoh tulang pipanya adalah tulang paha, tulang lengan, tulang hasta, tulang pengumpil yang sudah kakak jelaskan pada tulang berdasarkan letaknya. Berikut tulang pendek. Nah, tulang pendek, dikatakan saja tulang pendek, tentu bentuknya akan pendek. Nah, contoh tulang pendek adalah ruas-ruas tulang belakang, terus pergelangan tangan dan pergelangan kaki, bentuknya pendek-pendek. Tulang pipih, dinamakan tulang pipih berarti bentuknya akan bentuk seperti plat atau pipih. Nah, contoh bentuk tulang yang berbentuk pipih adalah tulang belikat, tulang rusuk. Itu merupakan salah satu contoh dari tulang yang berbentuk pipih. Yang terakhir adalah tulang tak beraturan. Nah, kalau berbicara tulang tak beraturan berarti bentuknya tidak beraturan. Di manakah letak itu adik-adik? Letaknya tepatnya pada tulang wajah kita. Nah, adik-adik boleh lihat gambar tengkorak berikut ini. Kita perhatikan tulang wajah kita. Nah, di tulang wajah kita bentuk tulang itu tidak beraturan, jadi tidak bisa pipih, tidak bisa pendek, dan tidak bisa panjang. Jadi bagian wajah kita adalah tulang yang memiliki bentuk tak beraturan. Nah, adik-adik, demikianlah tulang berdasarkan bentuknya. Sekarang kakak ingin mengajak adik-adik untuk memahami atau belajar tentang tulang berdasarkan sifatnya. Untuk memahami tulang berdasarkan sifatnya, kakak ingin adik-adik coba meraba kuping telinga kalian dan kuping hidung kalian. Lalu adik-adik bandingkan dengan meraba kembali tulang lengan kalian. Apakah ada perbedaan? Tentu saja jawaban kalian tentu ada perbedaan. Nah, di kuping telinga kalian atau di kuping hidung kalian akan terasa lebih lunak atau elastis dibandingkan tulang yang terletak pada tulang lengan kalian akan terasa lebih keras. Alasan utama adalah kedua tulang ini memiliki sifat yang berbeda. Kalau di bagian hidung atau bagian daun telinga memiliki tulang rawan, sedangkan bagian paha atau bagian lengan kita memiliki tulang keras. Diperhatikan dengan seksama menggunakan mikroskop, akan terlihat perbedaan yang mendasar antara tulang keras dan tulang rawan. Nah, kita lihat kalau diperhatikan dengan mikroskop, ini gambar tulang keras dan ini gambar tulang rawan. Nah, bagaimana adik-adik, kelihatan ada perbedaan kan keduanya? Yuk kita lihat tabel perbedaan tulang keras dan tulang rawan. Nah, kita lihat tabel perbedaannya ya. Nah, di sini ada tabel perbedaan bahwa tulang rawan, untuk tulang rawan itu biasa dikenal dengan kartilago, sedangkan tulang keras biasa dikenal dengan osteon. Nah, perbedaannya yang pertama terletak pada zat kapur atau CaCO3. Tulang rawan akan memiliki sedikit sekali zat kapur dan tulang keras akan memiliki banyak zat kapur. Nah, karena banyaknya zat kapur inilah yang membuat tulang keras akan semakin keras. Yang berikut ada zat perekat atau kolagen. Tulang rawan memiliki banyak zat perekat atau kolagen sehingga dia bersifat elastis. Sedangkan tulang keras hanya memiliki sedikit sekali zat kolagen. Nah, tulang rawan memiliki jenis sel yang dinamakan dengan kondrosit. Sedangkan tulang keras memiliki jenis sel yang namanya osteosit. Nah, sifatnya tulang rawan karena memiliki
sedikit zat kapur dan banyak zat perekat, maka dia akan bersifat lentur. Contohnya terdapat pada daun telinga. Sedangkan tulang keras memiliki zat kapur dan sedikit kolagen, dia bersifat tidak lentur atau keras. Contohnya pada tulang tengkorak kita. Sekarang adik-adik, kakak ingin kalian memperhatikan gambar yang disiapkan kakak ini. Ya, ini adalah gambar tulang keras. Nah, kalau diperhatikan dengan seksama, di dalam tulang keras ada saluran yang dinamakan dengan saluran Havers. Kenapa ada saluran pada tulang keras? Nah, saluran Havers ini sangat berfungsi untuk pertumbuhan tulang, di mana di dalam saluran Havers ini terdapat pembuluh darah dan saraf. Nah, kenapa harus ada pembuluh darah dan saraf? Pembuluh darah inilah yang akan membawa makanan yang akan dibutuhkan oleh tulang sebagai pertumbuhannya. Sedangkan saraf, kadang kalau seandainya kita tulang patah, biasa akan terasa sakit. Nah, peran saraf inilah yang memberikan respon atau umpan balik pada otak sehingga kita merasa sakit. Jadi saraf akan memberikan stimulus dari tulang hingga ke otak. Yang berikut kita masuk pada tulang rawan. Nah, tulang rawan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tulang rawan hialin. Ini tulang rawan hialinnya. Yang kedua, tulang rawan fibrosa. Yang ketiga, tulang rawan elastis. Nah, kita lihat tabel perbedaan ketiganya. Nah, kita lihat tabel perbedaan ketiganya. Kita lihat sama-sama. Nah, hialin itu biasanya kalau diamati baik-baik itu memiliki warna putih biru dan transparan, sedangkan elastis memiliki warna kuning, sedangkan fibrosa gelap dan keruh. Untuk serat dominannya, hialin dan elastis itu sangat elastis. Nah, kalau fibrosa itu kolagen. Nah, untuk elastisitas atau tingkat kelenturannya, karena hialin ini letaknya pada sendi atau saluran pernapasan dan ujung tulang rusuk, maka elastisitas atau kelenturannya sangat tinggi. Dan ini juga akan sama pada tulang rawan elastis yang terdapat pada telinga, laring, dan epiglotis. Nah, elastisitasnya sangat tinggi. Sedangkan fibrosa, dia berada di antara tulang belakang kita, ruas tulang belakang kita. Dia punya sifat elastisitasnya sangat rendah. Nah, adik-adik, demikianlah tulang berdasarkan bentuk dan sifatnya. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk adik-adik, dan jangan lupa like, comment, and subscribe serta share ke media sosial adik-adik agar bisa membantu teman-teman di luar sana untuk belajar bersama kakak. Dan sampai jumpa.